22 Juli 2025, pernyataan bersama soal kerangka perjanjian bilateral perdagangan resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia dirilis oleh Gedung Putih. Keterangan ini merupakan rincian dari kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai percakapan telepon pekan lalu soal kebijakan tarif negeri Paman Sam. Usai negosiasi alot selama 30 menit, Prabowo berhasil membujuk Trump menurunkan ongkos impor dari 32% menjadi 19% pada produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Salah satu poin dalam kesepakatan dagang yang menjadi kontroversi adalah mengenai transfer data pribadi. Dalam poin ke-6 pernyataan bersama itu tertulis, pemerintah Indonesia bersedia mentransfer data pribadi warga kepada pemerintah Amerika Serikat. Hal ini mengkhawatirkan banyak pihak, karena selama ini data pribadi sangat dijaga kerahasiaannya. Bahkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Meski acap kali data pribadi tersebut bocor karena ulah hacker atau lemahnya sistem keamanan siber. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, kesepakatan itu masih dalam tahap finalisasi. Mutia mengatakan pembicaraan teknis mengenai transfer data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat ini masih akan berlangsung. Mutia menyatakan, kesepakatan Prabowo dan Trump bukan dalam bentuk penyerahan data pribadi secara bebas. Mutia mengklaim bahwa pemerintah memastikan transfer data ke Amerika Serikat tidak akan dilakukan sembarangan. Seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable and governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Mutia juga mengatakan, pengaliran data antar negara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola digital. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu. Hasan menjelaskan bahwa pertukaran data untuk barang dan jasa tersebut merupakan bagian dari manajemen strategi. Ia mencontohkan barang tertentu, misalnya produk kimia, yakni gliserol sawit yang bisa diolah menjadi bahan baku pupuk, tapi juga bisa menjadi bahan pembuat bom. Perdagangan barang seperti ini, kata Hasan, membutuhkan transparansi data agar tidak menjadi produk yang bisa membahayakan. Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum menjelaskan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang memperbolehkan transfer data ke luar negeri. Namun ada syaratnya. Jika negara penerima memiliki standar perlindungan setara atau lebih tinggi, atau jika ada mekanisme perlindungan khusus yang mengikat dan persetujuan subjek data. Nenden menyoroti bahwa Amerika Serikat belum memiliki regulasi perlindungan data yang komprehensif, sehingga memiliki resiko bahwa data yang ditransfer tersebut tidak memiliki perlindungan yang memadai dan berpotensi disalahgunakan. Menurut dia, potensi resiko itu ada dalam akses tanpa persetujuan, penggunaan untuk kepentingan lain, atau pengawasan yang tidak transparan. Dia menambahkan, dalam konteks geopolitik, data ini bisa digunakan untuk kepentingan intelijen, tekanan diplomatik atau ekonomi, atau manipulasi opini publik di negara target. Direktur Eksekutif Imparsial Ardimanto juga menilai, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seharusnya memberikan jaminan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi keamanan data pribadi warga. Ardi mengatakan, ancaman serius dari penyalahgunaan data ini adalah pengambilan akun seperti penipuan, peretasan, atau tindak kejahatan lain atas nama akun orang Indonesia. Perusahaan raksasa teknologi juga dapat mengeksploitasi data pribadi warga Indonesia menjadi komodifikasi pengalaman manusia. Ardi mengatakan, data pribadi tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan politik Amerika Serikat di Indonesia. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri gitu. Dan data-data gini tentu ini data pribadi. Dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut.